Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini tim Eksaka Channel berkesempatan mengunjungi salah satu peninggalan bangunan Belanda, yaitu Benteng Hoop yang sekarang menjadi kantor dari Satlantas Polres Salatiga. Ada cerita apa saja di sini? Tetap bersama tim Eksaka Channel, karena di Eksaka Channel setiap jengkal tanah punya cerita. Baik, kali ini saya sudah berada di dalam dari Benteng Hoop. Jadi Benteng Hoop ini itu tadi sudah ada papan informasi bahwa Benteng Hoop ini itu dibangun pada tahun 1870. Jadi waktu dulu itu terjadi peperangan antara Belanda dan melawan pasukan dari Pangeran Diponegoro. Kemudian dari pihak Belanda itu membangun benteng baru, yaitu Benteng Hoop ini. Jadi Benteng Hoop ini itu digunakan atau difungsikan dulunya itu sebagai asrama atau sebagai pusat militer dari Belanda, kayak gitu. Jadi ketika waktu dulu digunakan untuk Belanda sebagai asrama dan lain sebagainya, setelah kemerdekaan kurang lebih pada tahun 1947, Benteng Hoop ini dialihfungsikan sama pemerintahan Indonesia sebagai kantor kepolisian. Kemudian pada tahun 2021 yang dulunya tepat di belakang saya itu dulunya itu digunakan untuk sebagai tempat untuk mengumpulkan atau menampung kendaraan-kendaraan yang terjadi kecelakaan. Kemudian pada tahun 2021 tersebut direnovasi, dijadikan sebagai tempat untuk kita bisa lihat sekarang kita di sini bisa belajar sejarah, kita bisa mengenang bahwa kemegahan benteng yang dulunya itu saksi penjajahan Belanda di Indonesia, khususnya waktu itu di Salatiga. Kemudian ada cerita apa saja atau ada residual energi atau gambaran apa yang kita bisa ceritakan, tetap bersama tim Eksaka Channel karena kita akan mengusik ke tempat-tempat yang lain.
kayak sumur ya. Kayak kemungkinan Kayaknya sumur, soalnya yang itu loh kayak diinterogasi. oh iya. Iya kan? Terus Diinterogasi di sini kayak yang kayak orang gimana ya, kayak bentar, kayak yang tidak pro dengan Belanda itu dibawa ke sini sebelum dia dibawa ke benteng Fort Ambarawa. Itu dia diinterogasi di sini dulu. sesuai ceritanya. Dia dibawa ke sini dulu, tetapi itu nggak semuanya dibawa ke sini, tetapi yang dibawa ke sini itu seperti cuma atasan-atasan seperti kayak lurah, Demang dan lain sebagainya, kayak gitu aja. Tapi kalau yang pribumi itu mohon maaf langsung dieksekusi, setahu saya seperti itu. Dan ya di sini ini ruangnya bawah tanah ini, di sini yang aku tahu, karena sebelum tadi yang sebelum kesini itu yang saya masuk tadi yang kayak apa ya, kayak pemimpinnya dulu, siapa yang dari Belanda tadi itu yang memang dia yang datang tadi gitu. Dan sebelum kesini tuh aku ditunjukin bahwa ruangan bawah tanah ini yang digunakan untuk eksekusi Penggal kepala gitu. Iya, dan beberapa korbannya itu dimasukkan ke situ. Sama info di sini mas, harus ditutup Pintu belakang kursi itu. pojok. Di luarnya, di tempat, maksudnya kayak dia langsung dibawa terus langsung dieksekusi. Beberapa itu yang sekitar sini tuh seperti kemarin waktu penelusuran di Tugu Makam Pahlawan Getasan kan, kemarin tim sempat ke situ lah. Itu tuh ada yang dibawa ke situ, ada beberapa memang di daerah sini kayak itu ada lokasi, tetapi yang di sini itu kayak yang seperti mohon maaf kalau zaman dulu itu memang yang Demang, kemudian lurah atau apa yang memang dia tidak pro dengan Belanda itu dia dibawa ke sini, kemudian diinterogasi. Kalau dia memang kayak masih bisa memberikan informasi, dia akan dibawa ke benteng Fort Ambarawa untuk misalnya ditahan atau apa kayak gitu. Tapi yang dia memang kekeh dia tidak mau, ya langsung dieksekusi di sini. Itu kalau aku lihat sih ada yang memang kayak dimasukkan kayak gitu. Tetapi juga waktu kayaknya waktu peralihan juga sih mas, peralihan dari Belanda ke Jepang Terakhir itu. ya itu lebih ngeri itu Jepangnya yang dieksekusi juga gitu, di sini. Tapi kebanyakan sih yang aku lihat sih di sini tuh yang memang warga pribumi yang memang dia tuh menolak sama kebijakan-kebijakan yang dilakukan Jepang, yang dilakukan Belanda itu dia dieksekusinya itu di sini. Tapi kalau ya itu tadi dia masih mau memberikan informasi, ya dia akan sebelum dibawa dia di sini dulu ke benteng. Tapi kalau dia memang saya kekeh, saya mempertahankan untuk berjuang mempertahankan bumi Nusantara atau tanah air, ya dia langsung aku rela, ya dia dibunuhnya di sini. Aku lihat yang di bagian belakang itu yang ditutup itu tadi itu kayak sumur kayak gitu sih mas, kayak sumur. Iya, maksudnya tadi. Soalnya memang itu tak tutup dulu mas. Mas pas waktu pindah ke sini kan itu kan agak gimana kan, yeah. Terus makanya kan tutup refleks itu. Dulu. Terus setelah kantor ini pindah ke belakang, Yeah. saya cek lagi untuk ini semua udah tutup. 2 kali ya gitu ditutup tuh enggak mau. 2 kali. Kan yang sebelumnya kan udah ditutup, terus pasang lagi, sama sebenarnya kan sini kasih lampu, sering mati terus. Ya itu Sama apa namanya, refleksnya 2 kali copot terus. itu karena memang aku sih karena memang kayak residual energinya kejadian itu terlalu kuat kayak itu, karena ya agak kasusnya itu maksudnya pembunuhannya itu agak
sedikit keji jadi kejam kayak gitu. Jadi ya itu sih yang di sini. Soal ditutup. Ini kan tutupnya kan dulu baru ya Mas. Baru ini nutupnya itu. Cuman ini untuk kedalamannya sih nggak berani nongkrong. Iya. Takutnya kalau ini tuh runtuh. Cuman untuk yang ininya kita kurang. Ini ternyata ada jalan gitu di situ. Keluar ke sana bisa jalan raya. Cuman kalau yang di bawah ini kurang. Dalamnya itu nggak tahu ya. Nggak tahu dalaman. Baik, kali ini saya ingin sedikit bercerita di tempat ini. Dulunya sebelum direnovasi, itu di sini itu tempat untuk menyimpan kendaraan-kendaraan yang mengalami laka lantas kayak gitu. Ketika datang pertama ke sini dulu, itu saya seperti diperlihatkan sama truk berwarna kuning. Ternyata setelah saya cari, ternyata itu memang benar ada fotonya. Kemudian kalau di tempat ini itu lebih ke residual energi dari korban-korban kayak gitu Mas. Korban laka lantas di daerah Salatiga dan sekitarnya. Jadi sosok seperti entitas-entitasnya itu Mas. Jadi tapi ada satu sosok yang memang menurut aku itu dari awal saya pertama datang ke sini itu memang dia itu seperti nggak mengundang sih, tapi dia ingin bercerita kayak gitu. Jadi yang itu kayak sopir truk kayak gitu, dengan kernetnya itu aku dulu bilang kalau warnanya truknya itu kuning, tetapi di foto itu bener sama kuning. Kemudian mungkin entitas dari sopir ini itu diserupai atau korinya itu kalau memang dia itu dulu korban laka, kemudian dia itu terjepit di bagian depan kayak gitu. Jadi dia itu seperti mohon maaf meninggal di kendaraan itu. Kemudian dia itu seperti residual atau energi atau memorinya itu masih berada di bangkai dari truk tersebut. Tetapi kalau sekarang kan sudah tidak ada. Tetapi kalau zaman dulu itu saya lihat sekian tahun ke belakang itu sebelum direnovasi itu di sini itu masih ada. Kemudian ada beberapa mungkin bisa dilihat itu yang di bagian yang pilar yang runtuh itu memang ada satu entitas yang itu sebelum ini itu dibuat kayak gitu. Jadi sebelum benteng ini dibuat pada tahun 1870-an itu sosok ini itu sudah ada kayak gitu. Jadi dulu ketika sebelum ini dibuat itu benteng ini dibuat itu di sini itu saya lihat itu seperti kebun kayak gitu Mas.
tapi ada seperti pohonnya kayak gitu, tepatnya di pojok sih dulu. Jadi kalau aku lihat flashback ke belakang itu, kemudian karena dibangun benteng ini tuh pohon itu ditebang, dan sosok entitas ini tuh sampai sekarang itu masih mendiami di situ. Sosoknya itu perempuan, ya boleh dikatakan sejenis peri, tetapi perinya ini lebih kelasnya itu lebih ke lebih tinggi gitu loh mas. Maksudnya kan ada beberapa, kalau kita cerita ke tempat-tempat kemarin itu kan ada perinya yang kayak zaman sekarang kayak gitu loh mas, untuk penampilannya kayak gitu kan. Tetapi kalau ini tuh perinya itu lebih ke kelasnya itu tinggi, jadi menggunakan pakaian-pakaiannya itu zaman dulu kayak gitu, zaman kerajaan-kerajaan kayak gitu, jadi kayak pakai. Tetapi sosok peri ini yang memang sering nggak mengganggu sih, kayak dia tuh ingin menunjukkan eksistensinya itu, dia tuh sering memperlihatkan sekilas kayak gitu. Apabila memang ada petugas yang jaga atau piket di sini, itu sosok ini yang memang terkadang itu sering menjatuhkan sebarang, atau dia itu kalau terlihat sepintas kayak gitu, itu sosok ini kayak gitu. Karena memang dia itu sosok, apalagi si sosok ini itu kan perempuan, jadi kalau ada laki-laki kemudian sendiri, ini sosok ini itu memang yang ingin mengincar laki-laki tersebut, seperti dia itu ingin, ini ada aku loh kayak gitu loh. Tetapi sosok ini tuh nggak negatif gitu. Mungkin ada yang mau tanya atau merasakan apa kayak gitu dari tim. Selain sosok peri itu ada sosok lain apa ya? Kalau selain sosok peri, sudah kita beberapa minggu ini kita edisinya itu kan kita di bangunan Belanda kayak gitu. Ya pasti sosok menir-menir Belanda dan noni-noni itu ada, karena memang dulunya ini itu digunakan sebagai asrama kayak gitu. Jadi seperti pusat untuk militernya ketika di kota Salatiga. Seperti ketika kemarin kita pernah menelusuri di bangunan atau rumah Belanda yang berada di seberang jalan ini, itu kan kita sudah menceritakan bahwa Salatiga itu merupakan salah satu kota yang diminati atau yang disukai sama bangsawan-bangsawan Belanda waktu zaman dulu menjajah Indonesia, itu bertempat tinggal kayak gitu. Jadi ya residual energinya kalau kita tarik ke zaman Belanda, ya memang sosok-sosok menir sama sosok-sosok ada di sini tuh. Kalau saya lebih melihat itu kebanyakan sih laki-laki di sini mas, ya gitu. Jadi menir-menir kayak kalau zaman dulu itu sebutannya kayak sekarang itu kayak kolonel atau apa kayak gitu. Kalau zaman dulu itu kayak pemimpinnya apa kayak gitu. Di sini tuh banyak kayak gitu, karena ini dulunya asrama kayak gitu. Kalau sosok lokalnya itu yang paling dominan di sini itu sosok perempuan tersebut, karena dia itu jauh sebelum bangunan ini itu dibuat pada zaman Belanda itu, dia itu sudah ada. Kemudian ditambah lagi dengan residual energi dari korban-korban laka kayak gitu. Jadi itu yang menurut aku dulunya itu kan terkesannya itu horor, tapi sekarang sudah dirubah sedemikian rupa seperti ini, jadi sudah dirawat. Jadi menurut aku entitas itu seperti sudah menyingkir gitu, menyingkir dari tempat ini untuk si korban-korban dari laka tersebut gitu. Tapi untuk sosok perempuannya itu yang paling eksis di sini kayak gitu. Ntar kalau memang ingin merasakan itu di bagian sana, di pilar yang patah atau yang rubuh itu, dia itu di sana, karena dulu itu pohon besarnya itu di sampingnya itu kayak gitu. Di situ sosoknya memang di situ. Dia sering berada di pilar, terkadang di atas, terkadang dia turun ke bawah kayak gitu. Tapi dia sering sekali kalau saya lihat itu dia berjalan dari tempat yang kita tadi masuk itu di sebelah timur itu, dia jalan. Ini kan ada jalan biar disus sama tim kameramen, dia itu sering jalan. Jadi ketika ada orang yang duduk di dalam
itu dia melihat ke luar, ke pintu bagian luar itu seperti melihat putih kayak gitu, atau melihat seperti bayangan jalan dari ke jalan ini, karena memang dia itu sering berjalan dari arah timur menuju sini kayak gitu. Seperti jalan kayak gitu, itu karena memang dia ingin menunjukkan eksistensinya kayak gitu. Mungkin ada cerita mau atau yang dirasakan apa? Sudah, mungkin ntar kita di sini ingin kita jalan-jalan dan kita menelusuri sudut demi sudut dari tempat ini. Jadi ketika tadi saya bercerita yang korban laka yang berada di situ, itu saya melihat di jendela ini, tepat di jendela sebelah sini itu ada yang berdiri, kurang lebih tingginya itu segini. Jadi sosoknya itu laki-laki, tetapi dia nggak menampakkan wajahnya kayak gitu. Jadi dia itu posisinya itu miring kayak gini, tapi badannya miring seperti ini, tapi kepalanya itu melihat ke arah kita kayak gitu. Jadi sosoknya itu di sini bener-bener kalau mungkin pas yang take atau mungkin matanya atau badannya itu sejajar dengan saya, itu pasti tanpa membuka itu udah kelihatan, karena memang saya tadi lihatnya itu memang bener-bener solid banget. Jadi sosoknya itu tadi di sini gitu, setinggi ini kurang lebih. Sosoknya laki-laki, rambutnya itu agak ikal kayak gitu, ikal, tapi saya nggak tahu apakah itu lokal ataupun seperti menir Belanda. Tetapi kalau saya lihat dari postur tubuhnya, kalau tingginya sekitar ini, kalau kita masuk pasti itu tingginya lebih dari saya. Jadi kemungkinan itu si menir Belanda sih, karena rambutnya ikal. Dan tadi untuk baju dan apanya tuh nggak terlalu kelihatan, karena memang seperti bayangan tetapi solid kayak gitu. Jadi memang sosoknya tadi di sini. Dan di sini itu masih ada beberapa spot yang menurut aku istimewa di sini. Jadi langsung saja kita antar ke lokasi. Begitulah penelusuran tim Exaka Channel di Benteng Hok kantor Satlantas Polres Salatiga. Apabila kita memberikan informasi atau memberikan gambaran kurang tepat dan masih banyak salah, saya bersama tim dari Exaka Channel memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dukung terus tim Exaka Channel dengan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen, sehingga kita bisa menelusuri dan berbagi cerita di tempat-tempat yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.